campur tangan pemerintah ke desa itu amat sangat terbatas, bahkan boleh dikata sangat rendah atau bahkan sangat sedikit, mungkin juga kalau dikatakan tidak ada. Jadi hanya pembinaan yang bersifat umum saja. Nah, karena itu pada saat selain itu juga saya ingin mengatakan pada masa-masa itu penduduk desa itu berjumlah kurang lebih 8 sampai 10 ribu, bahkan ada yang 15 ribu jiwa. Yang luas desanya itu ada yang sampai sekitar 20 sekitar ya cukup. Waktu saya di Sukabumi itu KKN dulu, itu desa itu luasnya saya berangkat maghrib sampai dari ujung desa ke ujung desa itu sampai sana tengah malam ya. Jadi sangat luas sekali ya. Nah, karena itu sumber daya ekonomi desa dan yang digunakan untuk berbagai kepentingan desa itu dapat dipenuhi seperti membuat lapangan bola, membuat balai desa yang bagus, yang ideal, yang luas ya, alun-alun desa, kemudian berbagai fasilitas lain dan seterusnya. Nah, sekarang itu semua sudah hampir tidak ada. Ya kalau itu ada mungkin sebagian kecil saja. Desa sekarang itu kecil, jumlah penduduknya hanya 3.000 sampai 4.000 jiwa. Kemudian ya luas desanya mungkin hanya beberapa puluh hektar saja ya, dapat dijangkau dalam 1 jam saja mungkin sudah selesai bisa dijangkau. Kemudian yang kedua, desa banyak diatur ya oleh pemerintah, baik oleh Kementerian Desa maupun oleh Kementerian Dalam Negeri mengenai aspek-aspek administrasi, kedatangan pemerintahan dan semacamnya. Karena itu desa juga mendapatkan bantuan dari pemerintah di awali tahun 70-an, yaitu subsidi desa yang besarnya Rp700.000 pada waktu itu saya masih ingat, dan sekarang mungkin dana desa dengan beragam itu lebih besar dari itu, mungkin sampai miliaran ya. Yang jadi masalah sekarang ini yaitu desa itu karena kecil ya jumlah penduduknya dan luas wilayahnya kecil ya, kemudian juga hilangnya tanah ticara ya, sumber-sumber keuangan desa yang berasal dari desa itu juga menghilang atau tidak ada, maka desa itu mengalami ketergantungan yang tinggi kepada bantuan pemerintah ya, baik untuk gaji pamong desanya ya maupun untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemerintahan. Nah, karena itu di samping dana-dana bantuan desa dan semacamnya, juga berbagai kementerian-kementerian lain yang ada kaitan dengan desa melakukan ikut campur tangan, intervensi, membuat berbagai program-program pengembangan masyarakat desa. Nah, oleh karena itu otonomi desa yang dulu sangat luas dan besar, pada masa sekarang ini relatif lebih sangat sedikit. Nah pertanyaannya karena itu banyak masalah-masalah sosial yang dulu ditangani oleh masyarakat setempat, sekarang itu harus ditangani melalui bantuan-bantuan dari dana desa dan bantuan-bantuan program pembangunan dari pemerintah daerah, pemerintah pusat yang diwakili oleh berbagai kementerian-kementerian. Nah, ini menyebabkan kemandirian desa itu menjadi berkurang ya. Kemudian yang kedua tentu kewenangan-kewenangan pemerintahan desa dalam rangka otonomi desa juga menjadi sangat berkurang. Jadi aturan-aturan baik undang-undang maupun hal-hal yang terkait dengan itu banyak memberikan membatasi beberapa kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa di masa lalu. Nah, dalam situasi semacam itu sekarang, nah Kang Firman ini kita ingin mendengar dari beliau bagaimana beliau membangun ya, melakukan pembangunan masyarakat, pembangunan desa, yaitu kita berharap apakah pembangunan desa itu masih dilakukan ya dengan melibatkan masyarakat secara penuh, dan bagaimana proses pengorganisasian masyarakat itu, ya bagaimana mengembangkan ya sumber daya masyarakat, potensi-potensi masyarakat, kemudian bagaimana membuat perencanaan pengembangan perubahan pengembangan masyarakat
dan bagaimana melakukan mobilisasi program-program pemerintah desa. Dan yang terakhir ya kita ingin lihat bagaimana dampaknya terhadap taraf kesejahteraan masyarakat. Seperti apakah menurunnya angka kemiskinan absolut, ya menurunnya angka tingkat kesakitan dan semacamnya. Ya, barangkali kesejahteraan itu kita permudah saja urusannya. Yang dimaksud dengan kesejahteraan itu tidak lain adalah terpenuhinya kebutuhan fisik minimum, itu makanan bergizi. Ya, yang kedua yaitu secara minimal warga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial dasar seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, air minum, kemudian perumahan, kemudian lapangan kerja, ya, dan hal-hal dan permodalan untuk kegiatan-kegiatan usaha mereka. Nah, kemudian yang ketiga, ciri yang ketiga, kesejahteraan ini bisa dilihat dari jaringan hubungan sosial masyarakat yang dekat, kuat, dan akrab yang ditandai dengan masih kuatnya modal sosial. Ya, yang terakhir tentu adalah tentang kebebasan dan luasnya peran serta partisipasi masyarakat dalam berbagai kehidupan di desa, ya baik dalam penghidupan ekonomi maupun kehidupan sosial secara keseluruhan. Nah, barangkali semacam itu yang kita maksudkan dengan kesejahteraan. Maka kalau begitu, saya minta izin kepada Kang Agus karena saya dipanggil belum datang. Kita mulai saja acara ini. Saya mohon Kang Firman, ini Kepala Desa Neglasari, Kecamatan Cilawu, ya, Kabupaten Garut, ya mungkin sekitar 40 menit bisa menyampaikan pengalaman-pengalaman Kang Firman dan juga segala macam hal yang terkait dengan ikhtiar Kang Firman sebagai pemimpin masyarakat Neglasari untuk mensejahterakan masyarakatnya. Itu saja, saya persilakan ya Kang Firman Suhendar, ya, sarjana teknik, magister administrasi publik. Mangga Kang Firman. Siap. Terima kasih, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Dewan Pembina YAPSI beserta jajaran, yang saya hormati Ketua YAPSI Indonesia beserta jajaran, kemudian para social worker, para ilmuwan, kemudian praktisi pengembangan masyarakat. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi, di mana pada siang ini kita bisa bertemu, bersilaturahmi dalam acara webinar pembangunan desa. Mudah-mudahan acara selesai lancar sampai akhir. Salawat dan salam Amin. tidak lupa kita limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin tabiin, sampai kepada kita semua yang mengharapkan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Amin ya Amin. Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, eh, perkenalkan, nama saya Firman Suhendar. Saya Kepala Desa Ngamplang Sari, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut. Saya menjabat dari bulan Juni tahun 2021, harusnya berakhir di tahun 2027 karena memang ada perpanjangan 2 tahun, jadi akan diakhiri di tahun 2029. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kalaulah berbicara dengan terkait masalah desa, sebetulnya pelik dan menyedihkan kalau misalkan kita eh, bicara mengenai desa saat ini. Banyak cerita, banyak gambaran buruk mengenai citra desa sekarang.
bukan arti, bukan pada artinya kondisi desa yang semakin memburuk, tapi media sosial lah yang membuat desa itu semakin terpuruk sebetulnya. Eh, Bapak Ibu yang saya hormati, desa merupakan fondasi pembangunan nasional. Karena apa? Sebagian besar penduduk di Indonesia berada di desa. Lebih dari 80.000 desa yang ada di Indonesia. Jadi pada artinya pusat ekonomi ada di desa, kemudian kegiatan sosial budaya juga ada di desa. Jadi kalaulah memang bisa disimpulkan, kalaulah memang desa maju, Indonesia pasti maju. Secara gambaran umum, apa sih tujuan pembangunan desa seperti yang Prof. Jusman tadi utarakan bahwa tujuannya, tujuan utamanya tetap kesejahteraan masyarakat desa dengan apa? Dengan kemandirian masyarakat desa. Kemudian realitanya seperti apa realita di desa sekarang gitu ya. Yang pasti ketimpangan pembangunan antara desa dan kota, tapi bukan hanya desa dan kota sebetulnya. Desa dengan desa pun sekarang sudah timpang, ada desa maju, ada desa. Jadi kalau digradekan ada desa tertinggal, kemudian ada desa eh, eh, maju, kemudian ada desa mandiri. Jadi bukan hanya dengan kota saja kalau untuk sekarang. Desa itu sudah terbagi, sudah terkastakan. يحيي Kemudian أنشأها أول seluruh وهو بكل خلق عليم potensi yang ada di desa memang الذي جعل belum لكم tergarap من secara الشجر الأخضر maksimal. نارا Kemudian فإذا masalah Mungkin sosial teman ya. yang sedang menyiarkan ini bacaan Al-Quran dikecilkan aja. أوليس الذي خلق Halo, السماوات والأرض بقادر halo. على أن يخلق مثلهم Iya. بلى وهو الخلاق العليم Mengganggu Kang Irman ya. Ini إنما ada Hanya suara keras, Prof. إذا ya. أراد شيئا Terganggu أن ya. يقول Iya. له Terganggu itu siapa ya? Mungkin فيكون teman yang menyiarkan ini tolong dimatikan فسبحان dulu. الذي بيده ملكوت Sebentar, Prof. Ah, sudah. Siap. Silakan Kang Irman. Dilanjutkan, Prof. Kang Agus silakan sekarang pimpin. Aha. Ya, Kemudian silakan. eh, 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 realita Lanjutkan Kang desa Irman. saat ini, timpangnya pembangunan bukan hanya desa dengan kota, tapi desa dengan desa pun sekarang sudah terkastakan. Kemudian potensi desa yang memang belum bisa digarap dengan maksimal, kemudian masalah sosial yang tinggi. Kemudian kalau misalkan kebijakan, kalau dilihat dari kebijakan pemerintah seperti yang Prof bilang tadi, kalau dulu ada keseragaman pembangunan, dulu itu dari pemerintah pusat ke daerah. Kalau sekarang sebetulnya masih sama, cuman ajuannya jauh lebih jelas. Karena desa, prinsip pembangunan desa adalah partisipatif. Jadi apapun yang diinginkan masyarakat melalui musyawarah desa, sebetulnya segala sesuatunya bisa dikabulkan atau dibangun dan pemerintah hanya sebagai fasilitator saja. Kemudian, kalaulah misalkan dilihat apa sih konsep pembangunan desa yang sekarang, tentunya yang pertama adalah partisipatif. Kalaulah saya boleh cerita, ketika kami menjadi kepala desa, kemudian sesudah diangkat menjadi kepala desa, Miki, kami eh, Amiki we atuh lah, guys. diwajibkan untuk membuat yang namanya dokumen RPJM desa atau rencana Amiki we lah. kerja Amiki we daerah KDP. desa. Apa itu? Itu merupakan kamus besar
usulan dari masyarakat desa. Kemudian apa yang dilakukan oleh setelah jadi RPJMDes itu secara singkat setiap tahun itu nanti dibuat rencana jangka tahunan atau misalkan kita sebut RKPDes atau rencana kerja pembangunan. Setelah itu eh, dilanjutkan dengan pembuatan rancangan APBDes dan nanti ditetapkan menjadi APBDes untuk setiap tahun berjalan. Itu merupakan wujud awal rencana partisipasi dari masyarakat untuk pembangunan desa. Kemudian dari pemerintah desa sebagai pelaksana kegiatan harus transparan dan akuntabel. Jadi segala sesuatunya dilaporkan dengan baik, tercatat, eh, dan sebagainya. Karena apa? Kami di desa itu tidak seperti yang dikabarkan di masyarakat luar bahwa desa itu dengan bebas menggunakan anggaran, tidak pernah diperiksa, bahkan bahwa dana desa itu kebanyakan dikorupsi oleh pemerintah desa, itu sebetulnya jauh dari kenyataan. Karena apa? Setiap tahun minimal 2 kali kami dilakukan kegiatan dari Inspektorat Daerah untuk minimal untuk monitoring dan audit. Jadi apa yang kami usahakan di desa, apa yang kami kerjakan di desa itu sebetulnya terperiksa dan diawasi secara berjenjang, mulai dari masyarakat, kemudian masyarakat diwakili oleh BPD untuk mengawasi kami, kemudian kecamatan juga ada fungsi pengawasan dan pembinaan, kemudian DPMD, sampai kepada inspektorat. Kemudian konsep apa lagi yang dilakukan di desa tentu harus berkelanjutan dan berbasis potensi lokal. Di manakah peran masyarakat saat ini untuk pembangunan desa? Tentu saja yang pertama sebagai perencana. Masyarakat selalu dilibatkan dalam Dia kasih tahu Bu Kabina minta dia. proses dari mulai Bu Kabit yang ngiring dia RPJMDes, ngiring mah kemudian sama RKPDes, teman. kemudian eh, Supir. sampai Kenal supir ditetapkannya kapan nak? APBDes. Duh, mabut deh. Masalah umum yang terjadi Nggak di boleh tengok desa tuh, ulang. adalah yang pertama memang Kabina. partisipasi desa, warga desa yang rendah, Udah Bu kemudian Kabit dikasih seperti tahu yang Bu Prof Kabit. tadi ungkapkan, Ami ami masyarakat ami desa kapuping ya. Tuh ketergantungan supir. bantuan, termasuk kami juga di pemerintah desa, Supir tadi supir, saya nak supir. sampai sekarang hampir seluruh desa di Indonesia hanya bisa dihitung oleh jari bahwa desanya benar-benar mandiri. Tapi pada umumnya tergantung dengan bantuan dari pemerintah, mulai dari dana desa lewat APBN, kemudian alokasi dana desa dari kabupaten yang digunakan untuk Mon, berdua lah. Ami tuh atasnya uina, ami perangkat tuh desa uiti dan gitu. perangkat desa dan kepala desa, kemudian eh, untuk Inu narik mana kan, operasional narik kan lembaga balik kan dan jam berapa? sebagainya itu selalu bergantung dari eh, bantuan Kalau Kabit. pemerintah. Apa yang kami lakukan Yang iya tuh, di pertemuan. desa untuk menjalankan pembangunan desa? Yang pertama, tentu kami diamanahkan anggaran oleh negara yang memang harus kita laksanakan, mulai dari dana desa, kemudian bantuan keuangan dari pusat atau dari APBN, kemudian banke dari provinsi, kemudian bantuan keuangan dari kabupaten. Tentu saja amanah itu kami laksanakan karena selain sebagai pemimpin pemerintahan, kami juga bertindak sebagai penyelenggara pembangunan, kemudian penggerak pemberdayaan masyarakat, dan sebagainya. Apa yang kami lakukan tentu saja muaranya adalah untuk kepentingan masyarakat desa atau untuk mensejahterakan masyarakat desa.
Salah satu memang yang paling tren sekarang mungkin terkait dengan penguatan ekonomi lokal. Kalaulah memang disinggung, apa sih sekarang yang menjadi masalah utama? Tentu kalau misalkan di 2026 efisiensi yang memang sangat besar karena pengaruh dari pembangunan koperasi desa. Sekarang dana desa di setiap desa hanya tinggal seperempatnya saja sebetulnya rata-rata. Jadi pembangunan desa juga sekarang memang sudah tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi mulai di tahun ini memang pembangunan desa itu sulit, kalau misalkan sulit sekali. Karena memang apa? Yang pertama dari kebijakan pemerintah itu sendiri. Kalau misalkan dari 2014 atau 2015 sampai 2021 di periode itu sebetulnya luar biasa sekali kebijakan dari pemerintah. Masyarakat desa memiliki wewenang untuk menentukan arah pembangunannya sendiri. Tapi semenjak kalau misalkan yang saya alami semenjak 2023 sebetulnya kalau memang diibaratkan kalau misalkan kami diibaratkan kambing itu kepalanya dilepaskan tapi buntutnya selalu dipegang. Jadi kewenangan desanya untuk saat ini terus dipangkas karena harus disesuaikan dengan aturan dari pemerintah pusat. Misalkan yang terjadi sekarang harus ada, jadi dana desa itu sudah dikotak-kotakan. Harus ada misalkan contoh dari APBDes yang kami punya sekarang. Harus ada BLT untuk pengentasan kemiskinan. Kemudian yang kedua harus ada prosentase untuk ketahanan pangan. Harus ada prosentase untuk stunting, untuk penurunan angka stunting dan sebagainya. Dan kesemua itu kebijakan dari pemerintah pusat yang memang harus kami laksanakan. Meskipun itu tidak sesuai dengan ajuan dari masyarakat yang notabene sudah dibukukan dalam RPJMDes, tiap tahun harus ditelurkan menjadi RKPDes dan ditetapkan menjadi APBDes di setiap tahun. Untuk sekarang sebetulnya kritik yang besar untuk pemerintah pusat karena memang kebijakan desa itu atau kewenangan desa itu terus diambil. Jadi sekarang itu sudah dibalik. Jadi seluruhnya ajuan masyarakat itu harus disesuaikan dengan aturan dari pemerintah pusat. Jadi tidak ada kewenangannya sekarang untuk sudah hampir seluruhnya diambil sebetulnya oleh pemerintah pusat. Jadi desa itu dibangun berdasarkan aturan dari pemerintah pusat. Bahkan prosentase untuk dana desa atau peruntukan dana desa sekarang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bahkan untuk sekarang, kalaulah memang di Jawa Barat yang paling tren itu kan arahan harus ke jalan, harus ke jalan, harus ke jalan, jalan raya. Jadi patokan pembangunan untuk Jawa Barat sekarang sudah dialihkan menjadi jalan. Ketika jalannya bagus, dipastikan bahwa segala sesuatunya bagus. Mungkin pemerintah juga lupa bahwa memang di desa itu bukan hanya itu yang kami perlukan. Fasilitas kesehatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi lokal. Dan itu sesuatu yang memang sangat sulit dilakukan ketika dana desanya terus dipangkas, kemudian kewenangan kami sebagai masyarakat desa juga terus dipangkas. Itu keadaan desa di tahun 2026, bahkan sejak 2022 sampai 2026 sebetulnya itu sudah mulai kami rasakan. Kemudian kalaulah memang berbicara mengenai eh, pekerja sosial di masyarakat,
Sebetulnya kalau melihat realita sekarang, besarlah ujung tombak sebenarnya yang menjadi pekerja sosial di masyarakat sebetulnya. Desa seringkali berfungsi sebagai fasilitator, bisa dikatakan seperti itu, membantu masyarakat untuk menemukan solusi atas segala permasalahan yang terjadi di masyarakat. Kadang kami juga bertindak sebagai penghubung antara masyarakat dengan program pemerintah, dengan program swasta, dan lain sebagainya. Kemudian kami juga harus membantu masyarakat dalam berusaha untuk membuka akses atau sumber daya lokal yang ada di masyarakat. Kemudian kami juga harus mendorong oh, warga masyarakat untuk berpartisipasi, baik dari program pemerintah atau misalkan di swasta. Kemudian selanjutnya, ketika bertanya peran desa menjadi pekerja sosial, seringkali kami harus memberikan edukasi atau sebagai edukator terhadap masyarakat. Melalui dana desa sebetulnya dan sebagainya, kami bisa memberikan pelatihan, misalkan pelatihan usaha mikro, pengembangan UMKM, meningkatkan literasi sosial masyarakat dan sebagainya, karena memang tanpa edukasi perubahan tidak akan terjadi, tanpa Eta ya dugi pengetahuan ke atau Bapak Ibu Sukit. edukatornya. Kemudian kami juga di desa sebagai pekerja sosial seringkali bertindak sebagai Bari ieu teh bari milu mediator ieu teh sebetulnya. Bu. Nah teh. Kadangkala kami harus berusaha membantu untuk menyelesaikan konflik warga, kemudian menjadi jembatan Bu. masyarakat dan Jalan tadi tadi pemerintah, kemudian harus anu lapang teh membangun aya. komunikasi Kan yang lamun sehat di setiap lini. tadi bisi urang eta jadi Kemudian ke Bapak teh ada di masih desa tadi juga kami bulog eta. bertindak sebagai Coba kan hoyong iloyong. eh, Sabaraha grup advokator kurang tidak sebetulnya. Kami untuk juga kan harus perbaikan bertindak eueuhnya. pada Perbaikan yang nggak ada kan minimal meureun orang teh gitunya ayo lama-lama ting mah yang coba Mohon teman yang lemah, sedang bicara, teleponnya ini masuk. diputar anger yang lemah. Mohon Kang, tolong dimatikan dulu, tadi mengganggu terus gitu datang narasumber. CPM sarua judulna datang dari cek orang teh wah ieu mah bener Tolong Kang, ini mohon maaf ini 2 hari peserta 3 yang hari ya kalau ngomong, lama-lama ting mah dimatikan dulu HP-nya. nya Aduh, ini siapa ini ya? Sudah, Ini suaranya mengganggu narasumber. Mohon maaf. Prof, sudah dimatikan. Ya, nuhun. Atuh Ya, nuhun. Mangga Kang kemudian Firman. kami juga sebagai pekerja sosial yang memang ada di desa bertindak sebagai advokator. Jadi advokator itu kami juga harus berpihak ke intinya yang lemah lah ya, yang memang memiliki kekuatan yang lemah sebetulnya. Kami juga harus membela kelompok yang rentan, kemudian harus memastikan keadilan sosial untuk masyarakat, apalagi memang terkait bantuan dari pemerintah. Ini memang sangat apa namanya sangat sensitif karena ini berkaitan dengan bantuan keuangan biasanya. Kemudian di desa juga kami sebagai pekerja sosial seringkali menjadi motivator bagi masyarakat yang memang kekurangan semangat untuk menggali potensi yang ada di desa. Banyak hal yang memang kami lakukan, kami harus berkomunikasi dengan warga, misalkan untuk membangkitkan UMKM, kami selalu membantu dengan mendatangkan tenaga ahli. Kemudian kami juga harus
terus berkomunikasi agar masyarakat di desa eh, terus berupaya menuju kesejahteraan dan mandiri. Kalaulah memang disimpulkan dari tugas kami di desa, sebetulnya desa lah yang memang menjadi ujung tombak pekerja sosial di masyarakat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kalaulah misalkan bisa disebutkan desa yang kuat itu seperti apa? Kalaulah memang bisa saya jawab sebagai kepala desa, desa yang kuat adalah desa yang masyarakatnya berdaya, desa yang masyarakatnya bisa mandiri, desa yang memiliki budaya gotong royong yang kuat tentunya dalam segala hal. Karena saya tetap meyakini dana desa tidak akan selamanya ada, bantuan pemerintah juga tidak akan selamanya ada. Oleh karena itu, desa yang kuat adalah desa yang masyarakatnya berdaya. Eh, itulah memang sebagian pengalaman kami yang ada di desa sampai saat ini sudah 5 tahun kurang lebih saya menjabat. Kemudian Nah, Kang untuk Firman bisa siap, kan jelaskan? Kang siap, Firman Prof. bisa jelaskan Siap, ini program nasional Operasi Merah Putih, kemudian makanan bergizi gratis ya, kemudian siap, juga yang lain-lain. Nah, barangkali bagaimana menurut siap. bagaimana pelaksanaan di desa? Maka Kang Ah, Firman nuhun. begini, Prof. Ketika kita berbicara dengan Koperasi Desa Merah Putih, sebetulnya kalau misalkan dirunut, dari manakah biaya untuk pembangunan Koperasi Desa Merah Putih? Yang pertama, tentu saja runutannya ini dari Danantara, Pak. Dari Danantara dihimpun, dipinjam, kemudian dibangunkan koperasi di masing-masing desa. Dari manakah Danantara uang itu akan diganti? Tentu saja dana desa yang dipotong, Pak. Jadi direncanakan Hmm, oleh pemerintah yang sekarang kurang lebih 6 tahun ke depan, mulai di tahun ini bahwa dana desa itu dipotong untuk pembangunan koperasi merah putih. Itu yang hmm, pertama. Kemudian yang kedua, s- berapa sisanya sih dana desa yang sekarang? Seperempatnya, Pak. Itulah yang menjadi kendala kami untuk melanjutkan pembangunan sesuai dengan rencana atau partisipasi dari masyarakat atau usulan dari masyarakat. Itu yang menjadi kami menjadi sulit. Kemudian, kalaulah memang dirunut, apakah misalkan di desa itu koperasinya sudah berjalan, apakah pembangunannya ada masalah? Tentu saja, Pak. Setelah uang ini misalkan akan dilakukan pembangunan, desa itu, Pak, hanya diwajibkan untuk menyediakan lahan saja. Oleh siapa ini dibangun? Tentunya oleh PT Agrinas dan oleh rekanan yang sudah ditunjuk. Bahkan jumlahnya saja untuk pembangunan koperasi merah putih untuk gerai, tepatnya kami tidak pernah tahu. Jumlahnya pun kami tidak tahu. Eh, kemudian setelah dibangun, misalkan, karena sebelum dibangun gerai atau pembangunan koperasi, sebetulnya di kami, hampir seluruh desa di Indonesia, diwajibkan untuk membentuk koperasi yang dilakukan melalui Musdes. hmm, Pembentukan koperasinya, pengurusnya sudah ada, di mana posisi kepala desa diposisikan sebagai pengawas nomor satu, di mana ada 3 pengawas, kemudian ada 5 pengurus koperasi, kemudian 3 pengawas untuk koperasi, di mana untuk pengawas koperasi nomor satu
adalah dipegang oleh kepala desa ex officio. Kemudian kalaulah memang apakah koperasi ini akan berjalan? Nah, ini Pak yang memang pertanyaan besarnya. Khusus di Desa Ngamplang Sari, Pak, kami itu desa yang paling dekat dengan kota sebetulnya. Kami desa yang berdekatan dengan pasar induk yang besar. Kemudian kami letak koperasinya berdekatan dengan toko atau grosir yang besar. Ketika ini mulai berjalan, pertanyaannya, Pak, koperasinya akan jalan atau tidak? Saya rasa ini, Pak, yang menjadi berat. Ketika koperasinya berhadapan dengan Alfamart, di sampingnya ada grosir besar, kemudian jarak yang pendek dengan pasar induk kabupaten yang cukup besar, saya rasa ini menjadi tantangan tersendiri. Apakah misalkan sampai hari ini koperasi ini akan tetap berjalan? Kalau misalkan menurut pendapat pribadi saya tetap pesimis, Pak, koperasi ini akan berjalan karena kalaulah dilihat dari koperasi yang beredar di masyarakat sekarang, berdasarkan mindset masyarakat sekarang, koperasi itu bagaimana misalkan masyarakat itu bisa meminjam tanpa menyimpan. Jadi masyarakat lebih tertarik dengan koperasi yang seperti itu. Bagaimana masyarakat itu membeli sesuatu yang murah tanpa berpikir panjang. Misalkan kalau di koperasi kan tentu ada bagi hasil dan sebagainya dengan harga yang lebih tinggi. Ini yang jadi tantangan besar. Tapi kalaulah misalkan yang terjadi sekarang itu sangat sulit untuk koperasi merah putih. Kalau misalkan dilihat dari potensi yang ada di desa kami. Karena apa? Koperasi itu tetap diarahkan untuk menjadi grey, untuk menjadi retail sebetulnya, dipaksa untuk bersaing dengan memang badan usaha yang memang sudah ada lebih dahulu, kemudian eh, ada di ada dan sudah ada di sekitar kami dengan yang dengan modal yang kuat, dengan letak yang strategis. Jadi faktornya banyak. Kemudian, kalaulah Ya, memang saya harus berpendapat, Pak, mengenai koperasi, saya tidak tahu, Pak. Tapi memang, kalaulah memang koperasi ini harus sukses sejak dulu, mungkin sejak zaman Bung Hatta sampai hari ini, harusnya koperasi itu tetap ada. Tapi pada buktinya, kebanyakan hancur, Pak. Berkeping-keping, bahkan tidak ada yang bersisa, kecuali koperasi simpan pinjam memang yang berkaitan pinjol yang ada di masyarakat. Itu mengenai koperasi. Kemudian, Pak, kalau misalkan saya harus berkomentar mengenai makanan bergizi gratis. Yang pertama, Pak, bagi saya atau mungkin kalau saya harus memberikan kritik pedas, ini adalah sesuatu yang sangat buruk dari pemerintahan kita saat ini dengan maksud yang baik, tapi memang pelaksanaannya Pak Carut Marut luar biasa. Yang terjadi adalah perebutan lahan antara para pengusaha pemilik yayasan yang berebut eh, penerima manfaat sebetulnya. Kalaulah memang dibayangkan Pak, di kecamatan kami sekarang sudah hampir 27 SPPG yang awalnya dibagi 4.000 penerima manfaat, kemudian turun lagi menjadi 3.000. Sekarang terus berdiri yayasan yang baru, SPPG yang baru. Sekarang sudah turun menjadi 2.500 per SPPG. Pada kenyataannya sebetulnya bagi kami di pemerintah desa ini terlihat seperti bagi-bagi kue dengan keuntungan yang sangat besar. Ada surat edaran dari pemerintah pusat. Sebetulnya kemudian disambung kemarin dari bupati kami sudah ada surat edaran bahwa desa itu harus ikut berpartisipasi lewat BUMDes dan koperasinya. Tapi rata-rata Pak di kecamatan kami itu seluruhnya itu tertutup. Jadi yang namanya pemberdayaan ekonomi lokal hampir tidak ada.
karena para pemilik SPPG sebetulnya atau yang diwakili oleh yayasan mereka sudah memiliki vendor tersendiri rata-rata. Di kami itu hampir tidak ada desa yang menjadi pemasok, supplier lewat masyarakat desanya. Ini yang memang sangat menyedihkan kalau memang dikaitkan dengan MBG yang ada sekarang, khususnya di kecamatan kami di Cilawu, Kabupaten Garut. Saya kira keadaannya di Bangga, Kang Bang. setiap daerah hampir sama. Demikian, Prof. Ya, baik Kang Firman. Siap, Kita ini dulu ya, nanti kita lanjutkan lagi Kang Firman ya. siap. Karena Terima waktu, kasih, kita Prof. beri kesempatan dulu pada narasumber pembahas ya. Siap, Nuhun Prof. Kang Firman, nanti Siap, lanjutkan enggak, lagi. Prof. Siap. Alhamdulillah. Luar biasa Kang Terima Firman, kasih, nuhun. Prof. Ya, Sami-sami. terima kasih Kang Firman. Jazakallah khairan katsira. Baik, selanjutnya saya minta pada Kang Profesor Dr. Aris Munandar ya, MSI. Silakan Kang Prof. Aris untuk menyampaikan tanggapannya terhadap ya apa yang sudah disampaikan oleh Kang Firman Suhendar. Mangga Kang Prof. Aris. Baik, terima kasih Prof. Yusman Iskandar yang sudah memberikan waktu kepada saya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat berbahagia hari ini bisa hadir dalam acara webinar yang bincang-bincang khususnya terkait isu tentang masyarakat desa. Tentu ini merupakan satu isu menarik ya, di tengah di satu sisi eksistensi desa baik sebagai sebuah tatanan sosial maupun sebagai sebuah tatanan politis ya, yang memang masih eksis sampai saat ini dan punya peran yang sangat besar dalam konteks pembangunan nasional. Tapi di sisi lain kita dihadapkan pada realitas bahwa posisi desa yang memang masih merupakan posisi karena menjadi wilayah yang menyediakan memproduksi kebutuhan pangan khususnya. Tapi di sisi lain kita melihat kenyataan yang dipaparkan oleh Kang Firman tadi. Dia sebagai seorang kepala desa yang tentu punya pengalaman praktis ya, pengalaman yang nyata dihadapkan pada bagaimana mengelola memanage kehidupan masyarakat desa, yang tujuannya adalah bagaimana membangun masyarakat desa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bersama gitu. Intinya itu yang ingin disampaikan tadi. Bagaimana Prof. Yusman tadi menyampaikan di awal bahwa kesejahteraan sebagai sebuah tujuan ya, dari pembangunan masyarakat desa khususnya tentu bukan hanya diukur dari sekedar kondisi ekonomi atau pemenuhan kebutuhan dasar, akan tetapi juga mencakup bagaimana masyarakat desa punya akses ya, terhadap sumber daya dan kesempatan untuk berkembang dalam berbagai aspek kehidupan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan juga partisipasi sosial. Nah ini yang tentu saja tidak sebagai satu kondisi yang begitu saja bisa diwujudkan, karena tentu kesejahteraan bukan hanya sekedar sebuah kondisi statis ya, tapi juga sebuah proses dinamis yang melibatkan berbagai pihak dari bagaimana pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menciptakan sistem yang mendukung tentu terhadap kualitas hidup itu. Karena itulah intinya sebagaimana Pak Firman tadi sampaikan bahwa pencapaian kesejahteraan itu harus dipandang dari perspektif ya, pemberdayaan dan pengurangan ketimpangan. Ya, karena itu yang menjadi isu sentral saat ini. Di satu sisi tadi ada banyak program ya, ada dana desa, kemudian lagi sekarang banyak program yang intinya seakan-akan memberikan sebuah janji bagaimana
kesejahteraan masyarakat itu bisa diwujudkan. Tapi faktanya tidak demikian. Karena itulah desa sebagai ruang sosial yang hidup ya, bukan hanya sekedar unit administrasi ya, tapi sebagai arena tempat relasi sosial, nilai budaya dan aktivitas ekonomi yang saling berkaitan. Nah, karena itulah penekanan daripada partisipasi masyarakat, penguatan ekonomi lokal, serta pelestarian yang juga sangat penting karena desa itu identik dengan kearifan lokal yang menunjukkan bahwa ada potensi-potensi penting yang berbasis dari kemampuan, kapasitas pada masyarakat desa yang seringkali diabaikan. Nah, karena itulah penguatan, pemberdayaan ya, ekonomi lokal, pelestarian kearifan lokal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang menggabungkan dari dimensi-dimensi itu menjadi paradigma pembangunan desa yang berbasis pemberdayaan ini menjadi penting. Jadi dalam kesempatan ini yang sangat ringkas karena nanti ada juga yang lain yang ingin juga berbagi pandangan. Izinkan saya untuk mengajak melihat ya sejauh mana kita bisa menggunakan lensa teoritik ya, karena prakteknya tadi Pak Firman sudah sampaikan, khususnya saya sebagai seorang sosiologi ingin juga turut ya melihat, merefleksikan kondisi ini. Yang pertama, ya kalau saya merujuk ya pada pemikiran seorang sosiolog kontemporer saat ini, Anthony Giddens, ya, tentang strukturasi. Dia menyatakan bahwa struktur bukan hanya membatasi tindakan, tapi juga memungkinkan tindakannya. Nah, dalam konteks desa ini, artinya bahwa masyarakat desa memang memiliki kapasitas sebagai agen yang aktif ya dalam pembangunan. Namun mereka juga berada dalam struktur yang lebih luas ya, kebijakan negara tadi, mekanisme pasar. Maka apakah partisipasi yang kita dorong ini benar-benar membuka ruang agensi gitu? Atau malah berada dalam batas-batas struktur yang sudah ditentukan? Ini problemnya tadi Pak Firman sudah sampaikan gitu. Padahal kalau dilihat dari kapasitas Kang Firman ya sebagai kepala desa ya tidak diragukan. Kalau dulu kepala desa itu hanya SD, SMP, SMA. Sekarang ya seperti Kang Firman yang pendidikannya sudah S2 di bidang administrasi publik juga. Sehingga tidak dilakukan, tapi tentu dihadapkan pada realitas struktur yang memang masih membatasi. Gitu ya. Yang kedua, jika kita melihat dari perspektif Karl Marx ya, yang seringkali dilihat sebagai tokoh yang cukup ekstrim dalam melihat revolusi ekonomi, revolusi sosial. Nah, khususnya dalam analisis ekonomi politik, ya, dia mengingatkan bahwa struktur produksi menentukan relasi sosial dalam masyarakat. Jadi banyak desa kita masih berada pada posisi sebagai produsen bahan mentah, ya. Sementara nilai tambah ekonomi justru dinikmati oleh pihak di luar desa. Nah, dalam konteks ini, penguatan ekonomi lokal yang melalui misalnya ada UMKM, ada BUMDes ya, yang sekarang menjadi sebuah pendekatan ekonomi di desa. Tapi tidak hanya soal meningkatkan produksi, tetapi juga soal bagaimana desa dapat memperoleh kontrol yang lebih besar atau proses produksi dan distribusi nilai gitu. Nah, itu yang kurang dimiliki. Yang ketiga adalah terkait dengan teknologinya. Paparan yang disampaikan oleh Pak Firman tadi, ya, kita hidup sekarang di era perkembangan teknologi, khususnya di era digital. Ya. Bahwa memang di satu sisi paparan Kang Firman yang tadi dengan berusaha membangun literasi di era digital, itu menunjukkan optimisme yang sangat penting tentu dalam upaya membangun desa ini. Tapi jika kita gunakan perspektif social construction of technology ya istilah teori modernisasi ini, kita diingatkan bahwa teknologi itu tidak pernah yang sejalan dengan pemikiran seorang pemikir Marxis ya Ivan Illich yang mengatakan bahwa alat dapat menjadi konvivial jika memperkuat ekonomi manusia, tetapi dapat menjadi dominatif jika justru mengendalikan manusia. Artinya, jika desa mengadopsi teknologi digital misalnya, kita perlu memastikan
bahwa teknologi tersebut memperkuat kapasitas masyarakat, bukan malah menciptakan ketergantungan baru atau memperlebar kesenjangan gitu ya. Sekarang kan memanfaatkan media itu hanya sekedar untuk hiburan, jadi konsumtif ya. Itu fakta-fakta yang berkembang ya, karena rendahnya literasi tadi. Maka upaya Kang Firman saya kira penting bagaimana memanfaatkan media itu untuk memberdayakan ya. Nah ini saya kira juga tidak mudah di tengah arus kontestasi dalam pemanfaatan media yang lebih cenderung menciptakan ketergantungan daripada pemberdayaan. Dan yang keempat, ya tentu persoalan tadi kearifan lokal ini menarik ya jika dikaitkan dengan pendekatan seorang antropolog ya, Clifford Geertz misalnya. Jadi mengatakan bahwa budaya itu sebagai web of meaning, jaringan makna yang dipintal oleh manusia sendiri. Nah, dalam konteks desa, kearifan lokal tentu bukan sekedar tradisi yang dilestarikan, tapi sistem makna yang memberi arah pada tindakan sosial. Ya, saya melakukan studi di Kasepuhan Cipta Gelar di Sukabumi, menunjukkan bahwa modernitas tidak selalu harus menghapus tradisi, tapi bisa dinegosiasikan secara kreatif dalam kerangka budaya lokal. Ya di Tasik itu, Garut, Tasik, mungkin Garut ada kampung naga yang bertahan dalam tradisi, tapi di sisi lain menolak modernisasi. Bukan seperti ini, tapi bagaimana tentu modernisasi tradisi itu harus dalam kerangka memperkuat ya budaya lokal tadi. Nah yang kelima terkait partisipasi ya Kang Firman, ya kita bisa memperkaya tentu dengan perspektif pemberdayaan kritis. Ya. Bahwa partisipasi ini bukan hanya soal keterlibatan dalam musyawarah atau program, tapi juga tentang sejauh mana ya, masyarakat memiliki kesadaran kritis terhadap posisi mereka. Dalam banyak kasus ya partisipasi itu bisa menjadi prosedural, hadir secara formal, tapi belum tentu memiliki pengaruh nyata dalam pengambilan keputusan. Lagi-lagi ini menjadi problem yang mungkin dihadapi juga oleh Kang Firman dalam membangun masyarakat desa di Nyamplang tadi ya, di Cilawu. Saya sering lewat kalau saya berangkat ke Paraju ke arah selatan, ya, setiap bulan saya sering mampir ke situ Pak. Iya, Prof. Kang Firman. Baik. Ya saya kira nuhun. hal yang penting dan intinya terakhir perlu dibangun kolaborasi Kang Firman ya. Saya sendiri punya mahasiswa, punya kampus sosiologi atau SKS, membangun kolaborasi selain menjadikan desa ini nanti sebagai desa binaan, juga tentu ada berbagi pengalaman karena dibutuhkan untuk tadi advokasi. Jadi profesional harus membawa pengetahuan dan metode, tapi juga masyarakat desa melalui pengetahuan kontekstual yang tidak kalah penting. Bagaimana ini dikolaborasikan. Saya kira itu sekedar berbagi pandangan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Prof. Tisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun. Terima kasih Kang Prof. Suaranya Dr. kecil Aris Prof, nggak Monandang. kedengaran. Ya, terima kasih banyak ya Kang Prof. Dr. Aris sudah menyampaikan pandangan yang sangat menarik sekali dan menyeluruh. Terima kasih Kang. Baik, saya persilakan yang kedua Bang Binsar Siregar. Baik. Silakan Bang Binsar. Ya, kebetulan Jakarta hujan lebat. Sama Ya. Bang, sama. Ya, jadi saya tidak buka kamera supaya tidak terganggu. Baik, pertama saya mengucapkan apresiasi dulu kepada Kang Firman Suhendar yang menggagas suatu karir di pemerintahan dengan jabatan kepala desa. Saya kira ini jabatan yang menantang di negara kita. Dan bagi perkembangan pekerjaan sosial saya kira juga penting, karena kalau kita mampu bermain di tingkat desa, maka pengembangan profesi kita juga saya kira akan bisa lebih terbuka. Karena salah satu kelemahan daripada pekerjaan sosial Indonesia, pekerja sosial dengan wilayah itu belum banyak dikembangkan, baru di Bandung itu ya, baru Kang Agus itu ya di Cimahi. Cimahi Pak, di ya, Cimahi. Ya Cimahi. Jadi
Ini yang saya maksudkan, padahal itu sangat penting ya, karena dengan seorang pekerja sosial yang punya wilayah, maka kinerjanya akan lebih terukur dan lebih akuntabel. Ya, jadi ini yang sesungguhnya harapan kita ke depan, ada pekerja sosial di wilayah. Kita mulai dengan wilayah yang strategis, desa atau kelurahan. Jadi harapan saya nomor satu dari Mas Firman itu adalah dengan berpengalaman menjadi kepala desa, mohon kiranya diidentifikasi kalau desa ini punya pekerja sosial wilayah, kira-kira tugas, tanggung jawab, kewenangan, kedudukannya seperti apa ya? Nah, ini yang saya kira barangkali akan sangat baik di sisa masa jabatannya. Karena kalau tadi saya mendengarkan Mas Firman merangkap ya sebagai kepala desa sekaligus karena profesinya pekerja sosial dirangkap. Padahal untuk pengembangan profesi saya kira kita perlu kasih tempat yang akuntabel bagi adik-adik kita nanti untuk berada di pemerintahan. Ini yang saya pikir. Bagaimana itu bisa kita jalankan? Saya berharap Mas Firman nanti bisa memberikan semacam langkah-langkah strategis. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, masalah pembangunan desa. Saya kebetulan sering pulang kampung dan desa kami itu tertinggal banget. Ya, di Sumatera itu sangat tertinggal. Kenapa? Karena di sana rumah kita pun nggak bisa disewa karena nggak ada orang yang nyewa. Akhirnya kita kasih gratis. Sawah, kebun, ya juga seperti itu, hasilnya minimal. Bahkan saya tanya pemerintah desa, mau ngurus sertifikat aja susah, nggak ada yang mengajukan, nggak ada. Nah, sampai semacam itu. Nah, kenapa demikian? Karena desa-desa di Sumatera itu mengalami yang saya katakan defisit SDM. SDM yang punya pendidikan itu pergi keluar dari kampungnya, sehingga yang tinggal di kampung itu hanya orang yang tidak mampu bersaing keluar. Ya, dan tingkat kemampuan berpikirnya mungkin terbatas ya. Sehingga banyak di desa itu ya sawah dari 50 tahun yang lalu begitu-begitu saja, kebun juga begitu ya. Bahkan ada yang kosong, tapi kalau ada yang mau menggarap langsung akan muncul orang bawa parang. Nah, begitu ya. Nah, ini yang saya kira mungkin nanti barangkali dengan pengalaman sebagai kades, apa yang bisa kita lakukan dengan desa yang mengalami defisit SDM. Lalu yang ketiga adalah program pemerintah sekarang, kita kenal itu banyak sekali yang bicara tentang bansos, BLT. Nah, sekarang ada kebijakan pemerintah yang menggunakan standar untuk menetapkan orang yang layak dibantu. Ya, mereka menggunakan yang disebutkan desil. Jadi yang ada pada desil 1 sampai 4 itulah yang layak dibantu. Tetapi yang melakukan asesmen itu adalah mengacu kepada BPS. Di mana BPS itu menghitung semua aset, rumah, listrik, segala macam ya, sehingga patokan itu menjadi sangat bisa pendapatan sangat besar walaupun tidak real. Misalnya orang yang punya listrik sekian, itu dihitung itu dihitung orang punya ukuran rumah seperti ini begitu. Padahal mungkin orangnya memang benar-benar nggak punya, ya. Nah, jadi di sini aspek objektifnya dilakukan oleh BPS, harusnya aspek subjektifnya dilakukan oleh pekerja sosial. Nah, disinilah saya pikir apa kira-kira peranan yang bisa ditampilkan oleh seorang kepala desa sehingga akurasi daripada bantuan itu dengan melibatkan pekerja sosial akan lebih baik. Ya, ini yang ketiga. Lalu ini ada lagi satu lagi. Arahan pemerintah pusat tadi yang saya kira menarik itu,
bahwa memprioritaskan jalan sehingga anggaran desa itu malah harus dipakai untuk jalan. Saya sudah melihat ini bagaimana buruknya kinerja dari desa yang tanpa ada jalan yang baik. Itu di kampung saya jelas sekali. Di situ banyak sawah, banyak kebun, hasilnya melimpah ruah, tapi tidak bisa didaya gunakan karena jalannya tidak ada. Nah, ini bagaimana ini supaya prioritas jalan ini menjadi prioritas desa? Itu saya melihat agak susah sekali. Ini kalau saya pulang kampung itulah yang saya lihat menjadi masalah. Jalannya begitu rusak sehingga kita jalan 1 kilometer saja udah capeknya ketolongan karena mobil itu goyang-goyang sampai kita juga ngantuk dan malah kepala kita terbentur apa ya. Nah ini, kalau di Jawa mungkin masalah jalan tidak masalah, tapi di Sumatera itu jalan buruk begitu masih hanya keluar kota sedikit hanya 5 kilometer masih banyak jalan rusak seperti itu. Nah, apa kiatnya bagi desa yang ingin memperoleh prioritas untuk pembangunan jalan? Ya, saya kira itu saja. Terima kasih. Ya, sekali lagi saya ucapkan selamat untuk Mas Firman. Terima kasih Bang Binsar Siregar ya. Ya, terima kasih Bang Binsar Siregar. Semoga apa yang disampaikan tadi menjadi satu kebaikan dan tantangan yang kita harus pecahkan. Terima kasih. Terakhir ini pembahasnya Kang Insinyur ya Dadang Hilman MPD. Sudah hadir Kang Hilman? Hadir. Siapa? Silakan hadir. Kang, ada waktu cukup sampai 8 menit ya. Mangga silakan Kang. Siap. Kang Agus. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Prof. Gusman, juga kepada rekan-rekan penyelenggara, kepada Pak Firman, Prof. Aris, dan terakhir tadi Dr. Alhamdulillah. Secara kesimpulan, pertama dari perkenalkan saya dulu, nama saya dulu tadi saya sebut oleh Prof. Gusman, saya Dadang Firman. Ya. Background saya sebetulnya lebih banyak ke praktisi. Ya. Saya di usia saya, karir saya 40 tahun itu di praktisi. Ya. Dan praktisi ya solve problem lah ya, solve problem yang hal yang berkaitan dengan dunia usaha. Tadinya saya menyiapkan satu lembar yang cukup komprehensif, sangat filosofis tadinya ya. Ini sebetulnya untuk supaya kita lebih mengingatkan kembali karena dasarnya sebetulnya satu kata ya, yaitu bagaimana kita mengelola dengan kondisi yang etis ya, seperti itu. Kondisi yang buruk, kondisi yang sedang, kondisi yang baik, bagaimana kita mengelolanya agar yang baik semakin baik, yang buruk semakin menjadi baik, ya kan? Bukan yang buruk semakin terperosok. Sebetulnya saya ingin menyampaikan dasar-dasar filosofi yang, tapi mungkin nanti insya Allah di lain kesempatan, karena dasarnya karena background saya juga di S2-nya adalah manajemen pendidikan Islam. Jadi Islami ya, hal-hal yang Islami itu sangat saya pegang ya. Jadi kaidah sebetulnya kuncinya sebetulnya karena saya pembicara terakhir, sebetulnya apa yang mau saya sampaikan di situ itu adalah sudah terwakili oleh bapak-bapak sebelumnya ya. Intinya satu ya dari saya sebetulnya. Intinya pertama SDM, yang kedua yang harus diinventarisir tadi ya, kembali lagi saya mengulang, SDM yang diinventarisir, seperti apa potret SDM di lokasi. Yang kedua potensi SDA, seperti apa potensi sumber daya alam. Yang ketiga yang teramat sangat penting, mungkin ya hampir dilupakan oleh sebagian para ahli ya di lapangan. Saya dari 40 tahun saya berkarir mengelola sebuah perusahaan ya, saya menekankan kepada basic sistem manajemen mutu. Dan ini bisa diterapkan kepada semua aspek. Nah, jadi kalau toh ya nanti suatu saat saya membantu satu desa, saya akan cek dulu, saya inventarisasi dulu potensi SDM, potensi SDA, ya, terus juga jelas
quality management sistem atau sistem manajemen itu meningkatkan sebetulnya SDM, meningkatkan SDM bagaimana mengoperate ya sebuah sistem. Nah, hal ini harus dilakukan kembali ke SDM lagi, harus dilakukan semacam penyuluhan, pelatihan, apa dan sebagainya. Itu mungkin yang ingin saya mengabdi lah, ya, pengabdian ke saya secara pribadi kepada desa yang ada di Garut. Saya siap untuk mengadakan sebuah pelatihan, menyampaikan bagaimana mencapai sejahtera tentunya, ya. Jadi tahapan-tahapan detil mencapai kesejahteraan itu dimulai dengan pemahaman mengelola diri, mengelola alam, mengelola ya sistemnya kita buatkan, ya. Saya insya Allah alhamdulillah karena background saya juga dalam quality management itu dari sejak tahun 87 lah. ISO pertama kali berdiri di Indonesia termasuk perintis ya ISO. Dan insya Allah saya cukup memahami ya, walaupun sudah sekian puluh tahun yang lalu tentang sistem manajemen itu, tapi saya berbasis ke hal-hal yang praktis ya. Saya tidak terlalu teoritis ya, tapi berbasis kepada sebuah manual, quality manual, prosedur, work instruction, format-format ya, itu berbasis ilmiah tapi yang praktis. Karena yang ilmiah juga tidak 100% bisa diterapkan ke sebuah tempat, sebuah desa sesuai dengan kondisi masing-masing. Itu saja mungkin dari saya, karena cukup komprehensif dari pembicara 1-2 itu, dan insya Allah saya akan memulai dengan keahlian saya, yaitu bagaimana meningkatkan SDM. Itu aja, Prof. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk nuhun, Kang Hilman. Bagus sekali. Kang Agus, Fajar, masih ada? Ya, siap, Prof. Ya, tolong Kang Agus gantian, Cok. Mangga. Tanggapan umum. Silakan Kang Agus. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Kita masuki sesi tanggapan umum. Barangkali ada di antara Bapak Ibu yang akan menyampaikan pertanyaan atau pendapat terkait dengan topik yang pada kesempatan siang hari ini dibahas. Kami persilakan. Silakan Bapak Ibu. Ada? Pak Asep Tatang barangkali? Atau ibu-ibu barangkali ini yang akan menyampaikan informasi, silakan. Di sini juga hadir Pak Kapolsek ya, Pak Kapolsek. Barangkali Bapak akan menyampaikan sesuatu Bapak terkait untuk memperkuat apa yang disampaikan Pak Kades. Silakan. Silakan Bapak, silakan. Sebentar Pak, saya masih di perjalanan. Baik, baik kalau gitu. Barangkali ada Bapak Ibu yang bisa menyampaikan pendapat, ataupun bisa kalau ada hal yang akan disampaikan pertanyaan, nanti akan direspon oleh narasumber atau Bapak Ibu yang lain. Silakan. Di sini cukup banyak juga ibu-ibu ya, ada Ibu Erni, Ibu Imas, Ibu Nita, barangkali bisa untuk menyampaikan pendapatnya. Ada juga dari Satpol Lanjut Usia ya, RLSU. Atau dari mana ini? Ibu Justiva Resi. Silakan Bapak Ibu. Ini kalau misalnya di satu desa yang tadi dipaparkan oleh Pak Kades,
dilakukan juga seperti itu di desa-desa yang lain, barangkali kalau diakumulasikan untuk satu kecamatan, apalagi satu kabupaten kota, satu provinsi dan nasional, itu merupakan sesuatu kekuatan yang luar biasa. Dan ini tantangan bagi kita semua untuk bagaimana mendapatkan atau menciptakan kondisi-kondisi yang bisa seperti yang tadi dipaparkan oleh Pak Kades. Silakan Bapak Ibu, masih tersedia waktu yang cukup leluasa untuk berbagi dengan kita semua. Pak Agus, langsung dari saya Ya, saja, Pak Agus. boleh silakan Bapak. Pak Siap. Kades silakan. Nun, Pak Agus. Terima kasih kepada Prof. Aris yang memberikan tanggapan mengenai apa yang kami paparkan tadi. Memang benar, Pak, terkait dengan, bahkan kalau misalkan saya ingin berkomentar bahwa saat ini kearifan lokal sudah mulai hilang. Gotong royong masyarakat desa untuk saat ini sudah mulai sangat berkurang. Akibat dari apa? Sebetulnya salah satu masalah besarnya adalah akibat dari hadirnya dana desa, Pak, sebetulnya. Jadi segala sesuatunya harus dengan pamrih, segala sesuatunya sudah disediakan oleh pemerintah. Itu yang pertama, gotong royongnya sudah mulai hilang. Meskipun masih ada, Pak, di desa kami gitu. Tapi memang tidak seperti dulu. Kemudian yang kedua, pemberdayaan masyarakat desa juga sudah mulai hilang seiring dengan gotong royong yang hilang. Kalaulah dulu membersihkan jalan, membersihkan saluran irigasi, kemudian bahkan Pak urusan makam pun sudah sulit sekarang untuk menggerakkan masyarakat untuk dilakukan pembersihan. Karena memang apa? Sekarang itu sudah dimanjakan dengan contohnya program PKTD atau program padat karya tunai desa, Pak. Bahkan setiap tahun itu wajib ada di APBD setiap desa. Jadi program padat karya tunai desa itu wajib ada. Itu mungkin juga salah satu kendala yang memang menyulitkan kami di desa. Bahwa di satu sisi kearifan lokal harus dipertahankan, pemberdayaan masyarakat lokal juga harus tetap ada, tapi di sisi lain kami harus menjalankan amanat negara sebetulnya. Karena begini Pak, ketika misalkan kami punya uang 1.000 untuk dan direncanakan untuk membangun 1 meter persegi jalan. Ketika misalkan saya laksanakan itu menjadi 2 meter, dengan alasan kearifan lokal, karena memang ada gotong royong, ada pemberdayaan masyarakat, ada sumbangan dan sebagainya, sumbangan materi dan sebagainya. Justru ini Pak, yang jadi pertanyaan besar. Justru suudonnya itu makin besar terhadap kami di pemerintah desa. Ketika direncanakan jalan hanya 1 meter, kemudian jadi 2 meter, itu jadi panjang Pak urusannya ketika kami diperiksa oleh inspektorat daerah. Jadi pertanyaannya adalah dari mana Bapak mendapatkan anggaran untuk ini? Suudonnya, jangan-jangan Bapak menggunakan anggaran dari pos lain untuk ini. Itu salah satu kendala sebetulnya yang memang dihadapkan kami di pemerintah desa. Harus diakui bahwa memang ini sudah mulai sangat berkurang.
Kemudian tanggapan selanjutnya untuk Pak Binsar Siregar. Ada beberapa hal yang memang terjadi di desa dan Bapak mengungkapkan banyak sebetulnya. Apa saja pekerjaan sosial untuk para pekerja sosial yang ada di desa. Yang pertama, untuk kegiatan sosial masyarakat apalagi terkait dengan bantuan sosial dari pemerintah. Oh, untuk Bapak Ibu ketahui bahwa kami itu selain BLT tidak bisa memberikan bantuan sosial apalagi terkait keuangan. Khusus untuk di Kabupaten Garut, untuk masalah kesehatan di Garut itu ada yang namanya Lapadruhama, Pak. Jadi di bawah Departemen Sosial mereka yang memang memberikan akses khususnya untuk kesehatan. Jadi kalau memang warganya benar tidak mampu membawa surat keterangan dari kami, ada asesmen dari apa namanya pendamping sosial masyarakat yang ada di tiap kecamatan. Kemudian setelah ada asesmen, kemudian datang ke Dinsos, kemudian dari Rapadruhama nanti ada ACC ke rumah sakit daerah. Dan itu memang sudah dilakukan sejak lama. Artinya di Kabupaten Garut sih alhamdulillah Pak. Jadi meskipun tidak memiliki BPJS, pengobatan bisa dilakukan dengan gratis khusus masyarakat yang tidak mampu. Itu yang pertama. Yang kedua, desa itu diberikan kewenangan untuk mengajukan bantuan sosial. Hanya mengajukan, Pak, bukan untuk mengabulkan. Jadi desa itu diberikan akses dengan syarat tertentu, dengan desil tertentu. eh, Kami bisa mengajukan ini ke dinas sosial sampai ke Kementerian Sosial. Apakah seseorang ini layak atau tidak mendapatkan bantuan, mulai dari BPJS, kemudian PKH, Program Keluarga Harapan, kemudian BPNT. Jadi kami diberi akses untuk itu. Itu yang terkait dengan bantuan sosial. Kemudian di desa itu defisit SDM memang benar, Pak. Desa itu Kepala desa itu kalau misalkan diutarakan minimal pendidikan untuk daftar menjadi calon kepala desa adalah SMP, Pak. Dan tidak rubah sampai hari ini. Jadi tidak berani mungkin kepala desa itu S1 karena presiden pun masih SMA mungkin, Pak. Ya, itu juga mungkin masalah, Pak. Ini yang memang masing-masing daerah yang memang harus mempertimbangkan. Tapi kebetulan ketika misalkan berbicara Pak perangkat desa atau pengisi desa itu SDM-nya kurang, memang benar Pak. Karena syarat untuk menjadi perangkat desa khusus di Kabupaten Garut kebetulan SMA Pak. Jadi kalaulah memang ini juga yang harus menjadi maklum ketika pimpinannya kepala desanya hanya SMP saja, tapi khusus untuk perangkat desa, alhamdulillah Pak SMA kalau sekarang. Jadi lucu juga sebetulnya kalau misalkan dianalogikan, karena pemimpinnya disyaratkan itu dengan kualifikasi yang lebih rendah daripada perangkatnya sebetulnya. Tapi alhamdulillah kalau misalkan di Kabupaten Garut, pemerintah kabupaten untuk tahun ini sudah menyelenggarakan program Satu Sarjana Satu Desa, ada seleksinya, kemudian dibiayai oleh pemerintah desa. Jadi di Kabupaten Garut ada Pak program seperti itu. Jadi satu sarjana satu desa untuk mendukung eh, peningkatan kualifikasi SDM sebetulnya yang ada di tiap desa masing-masing. Kemudian terkait dengan screening masalah bantuan sosial. Sebetulnya kami itu, Pak, di desa tidak memiliki wewenang penuh akan ini. Tapi alhamdulillah mungkin sekarang di seluruh Indonesia atau minimal di Jawa Barat
ada yang disebut dengan para pendamping PKH. Sebetulnya merekalah yang berkewajiban eh, melakukan screening utama mengenai bansos, terkecuali BLT, Pak, yang ada di desa kami. Tapi untuk BLT itu juga screeningnya sekarang sudah mulai ketat. Jadi sekarang saya rasa sudah tidak ada saudara kades, saudaranya perangkat desa, dan sebagainya. Mudah-mudahan sih apa yang dilakukan di desa kami dengan apa dengan syarat yang ketat, dengan prioritas orang yang mendapatkannya juga yang cukup berat, apalagi dikaitkan dengan desil dari dinas sosial. Mudah-mudahan screeningnya memang benar, tapi kewenangan untuk screening grade desil itu betul. Pertama ada di apa namanya dari BPS, kemudian screening utamanya nanti didatangi oleh para pendamping PKH. Kemudian tanggapan juga ketika misalkan di Sumatera di desanya Pak Binsar jalannya buruk, bagaimana Pak kiatnya agar bisa membangun jalan tersebut lewat dana desa. Yang pertama yang bisa saya utarakan adalah pembangunan desa adalah pembangunan partisipatif, itu kuncinya. Dari mana partisipatif? Partisipatif bukan hanya pelaksanaan saja, tapi dari mulai perencanaan, Pak. Jadi kasta tertinggi di desa itu ada di Musdes. Musyawarah desa ini yang menentukan arah pembangunan desa. Karena kami pemerintah desa hanya menjalankan amanat dari Musdes saja. Ketika di Musdes untuk penetapan APDDes misalkan di ujung ketika masyarakat desanya menginginkan pembangunan jalan, harusnya itu yang terjadi. Tidak boleh melenceng dari usulan masyarakat sebetulnya. Karena apa? Mungkin saja. Jadi pertanyaannya juga banyak. Apakah di desa tersebut yang pertama tidak dilakukan musdes dengan benar? Yang kedua, apakah misalkan hasil musdesnya kemudian saya rasa karena memang mungkin dari awal musyawarah desanya Pak yang tidak benar, karena ketika musyawarah desanya benar kemudian diputuskan di APBDes tahun depan yang akan berjalan itu ada jalan raya misalkan, ada jalan desa yang harus dibangun, tidak mungkin desa tidak melaksanakan amanat itu karena memang sudah tercantum di dalam APBDes dan sulit sekali itu untuk dirubah karena ada beberapa tahapan sebetulnya, ada beberapa tahapan persetujuan yang memang harus dilalui ketika ingin merubah APBDes tersebut. Tapi saya kira tipsnya adalah atau kiatnya adalah musdesnya dulu, Pak. Apakah misalkan masyarakat desanya menginginkan jalan atau tidak? Kalau misalkan di musdesnya diputuskan tidak, artinya tidak akan pernah dibangun jalan tersebut. Yang kedua, apakah misalkan musdesnya itu tidak dilaksanakan dengan baik? Nah, itu yang jadi masalah besar. Kemudian terakhir, terima kasih untuk Pak Dadang Hilman, Pak, atas masukannya. Saya setuju sekali bahwa di desa itu yang pertama SDM-nya Pak yang harus kita perhatikan, kemudian potensi sumber daya alam, yang ketiga manajemen mutu terkait dengan sumber daya manusia memang sulit Pak terkait dengan sumber daya manusia. Tapi dengan dukungan sistem dari pemerintah, kalaulah memang dicontohkan sistem pengelolaan keuangan di desa sekarang itu jauh lebih maju, Pak, daripada dahulu. Sekarang sistem pengelolaan keuangan sudah memakai aplikasi yang bisa dilihat oleh semua pihak, dapat dilihat dengan transparan, mulai dari pengawas BPD, kecamatan, kemudian inspektorat daerah juga bisa melihat apa yang kami lakukan, pengelolaan keuangan seperti apa, termasuk pelaporannya juga sekarang sudah jauh lebih modern. Jadi ini adalah sesuatu yang memang sangat baik untuk meminimalisir penyimpangan atau penyelewengan yang terjadi. Kemudian yang kedua, ini juga cukup sulit, Pak. Kadang memang ketika
potensi sumber daya alamnya ada, tapi SDM-nya tidak mendukung, sulit juga. Jadi ini sesuatu yang memang berkaitan. Kadang SDM-nya mendukung, sumber daya alamnya yang memang tidak mendukung atau tidak ada. Ini juga sesuatu yang sulit. Terakhir, Pak Dadang Hilman, terkait dengan manajemen mutu, Pak, karena memang di desa itu standar pelayanannya memang ada, tapi ada apa adanya. Tapi SOP-nya ada, tapi apa adanya juga yang ada atau yang terjadi di desa. Khusus untuk Pak Dadang Hilman, saya tunggu main di Garut, Pak. Kita sama-sama ngobrol dan ngopi. Saya ingin Ya, belajar betul. kepada Bapak mengenai Ya, manajemen betul. mutu atau Ya, ISO, jadi Pak. ya kayak. Oke, jadi gini Mudah-mudahan sebentar ya. Ya, Bapak bersedia main ke ya, sini. Saya tunggu ya, betul. kehadirannya. Kita bisa, Amin. Ya, saya khususnya bisa belajar banyak dari Bapak. Saya ya, kira cukup, Pak. Terima kasih kepada Prof. Jusman, Pak Dadang, kemudian ya. Pak Binsar dan Prof. Aris. Seluruhnya yang ada di sini. Saya tunggu di Garut, Pak, khususnya di Desa Ngamplang Sari, untuk bisa bersilaturahmi dengan kami. Pak Aris juga saya tunggu, Pak, kalau memang lewat. Karena pinggir jalan, Mudah-mudahan, Pak, aksesnya mudah gitu ya. Saya tunggu mudah-mudahan, Pak. di desa kami. Prof, terima kasih. Hatur nuhun. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Firman Suhendar. Saya juga Asgar, Pak. Orang tua saya dari Garut juga. Insya Allah nanti kapan-kapan ke sana, Pak. Desa. Siap, Pak. Diantos. Siap. Baik, Bapak Ibu. Apabila ada yang akan menyampaikan, Pak Prof. Yusman, bagaimana, Pak? Silakan, Bapak Ibu. Masih diberi kesempatan. Ini ada Ibu Wiyati, camat itu. Ibu Wiyati. Ibu Wiyati Kartini. Silakan. Ibu Ya. camat, mangga. Maka Ibu Wiyati. Silakan Bu Camat. Ya. Ada Ibu Wiyati? Ya. Tadi ada Kang Asep Tatang itu Kadis Lingkungan Hidup dari Banjar. Mungkin mau ngomong Kang Agus? Sedang briefing, Pak. Sedang briefing. Oh, sedang briefing. Ya. Ya. Baik. Ini Teh Nita mau ngomong. Nita, ini ada? Ya. Baik. Kang Agus, kalau enggak ya kita kasih kesempatan lagi sama Kang Prof. Aris ya. Untuk memberikan jawaban atas beberapa tanggapan tadi sebelum kita akhiri. Mungkin Kang Aris mau ngomong lagi, Kang Aris? Prof. Aris? Silakan, Nita Prof. Aris. hadir, Prof. Oh, Bu Nita. Ya silakan. Oh, Bu Nita mau ngomong dulu. Oh, Ya, ya. silakan. Terima kasih Silakan. banyak atas kesempatannya. Mohon izin off cam. Ya. Yang terhormat Prof. Jusman, Pak Firman sebagai pembicara, Pak Dadang Hilman, Pak Agus dan Pak Aris dan juga rekan-rekan lainnya. Terima kasih banyak. Perkenalkan saya Nita Yuanita, saya dari Garut. Kebetulan saat ini bersama Prof. Jusman dan Bapak Dadang Hilman sedang menginisiasi ada program juga Sobat Iman Impi Peduli. Nah, kami salah satunya juga ada program di kegiatan kami yang pemberdayaan pembangunan masyarakat desa. Dan terkait itu tadi segala hal yang disampaikan sangat baik sekali ya. Terkadang kita baik di perencanaan, di program-program, hanya saja pada saat implementasi kurang maksimal ya, tadi adanya jadi tidak maksimalnya atau kurangnya kebersamaan gotong royong dan lain sebagainya sejak adanya dana desa. Jadi kalau bahasanya jadi lebih
perhitungan gitu. Jadi masyarakatnya kurang ada inisiatif karena dengan inisiatif sendiri gitu. Nah, mungkin itu perlunya adanya budaya, dan sebagai kepala desa ataupun pemimpin dan lain sebagainya mungkin eh, kita tidak bisa mengubah apa yang sudah jadi budaya, hanya kita kan tentu dalam setiap masalah yang dicari solusi. Jadi untuk terkait berbagai halnya tadi seperti disampaikan Bapak Dadang Hilman, tentu yang diperbaiki selain SDM-nya, kemudian kita lihat potensi SDA-nya, juga sistem. Nah, sistem itu di dalamnya kan ada budaya organisasi. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang dimunculkan tentunya oleh pemimpin dari suatu desa. Jadi ini harus gimana, ini harus gimana. Jadi masyarakat ada hal yang dia mereka itu tahu, oh kalau terjadi ini. Jadi ada yang harus dilakukan, kadang sekarang jadi mesti diarahkan seperti itu. Kemudian hal-hal lain, ya jadi dari kepala desanya ataupun misalkan program itu diketahui oleh banyak, kemudian implementasinya jadi bisa di-sharingkan. Nah, karena saya bukan dari pemerintahan ya, jadi kurang tahu aplikasinya bagaimana, penerapannya bagaimana. Hanya yang saya tahu terkadang kayak rencana desa, rapat dan lain sebagainya itu, masyarakat itu kan tidak tahu mengaksesnya kemana gitu. Jadi kan kalau tahu misalkan ada masyarakat misalkan punya rezeki lebih atau apa, kan bisa ada satu rencana pembangunan bisa turut serta gitu. Ya mungkin semua program tentunya baik, hanya saja terkadang pelaksanaannya mungkin terbatas, ada banyak keterbatasan. Ya, peran para ilmuwan tentunya jadi mencari solusi untuk hal-hal tersebut. Demikian, terima kasih banyak Prof atas kesempatannya. Ya. Nuhun teh Nita. Sami Prof Dadang. Bagus. Kang Aris ingin menyimpulkan, Kang Aris, Prof Aris? Boleh Barangkali sedikit kasih Pak kesempatan. Usman? Iya. Boleh Terima sedikit kasih, sebelum Prof. ditutup? Ya. Silakan Pak, sebelum Pak Prof Aris barangkali silakan. Ya, ada dua tadi yang saya tangkap sebagai problematis ya. Yang pertama tadi tentang koperasi Merah Putih, di mana persepsi anggota terhadap koperasi itu yang saya lihat kurang positif ya. Mereka harus mencari paling murah dan kalau bisa pinjam tanpa simpan. Itu tadi yang saya tangkap. Dan ini kan sebetulnya dampak dari tidak adanya pendidikan anggota ataupun pada calon anggota. Saya kira salah satu kekuatan dari credit union itu adalah dimulai dengan pendidikan, dikembangkan dengan pendidikan. Sehingga independensi dari koperasi itu bisa terjaga dan terpelihara. Ya. Ini yang saya pikir penting. Ya. Sehingga bantuan itu tidak menggeser kemandirian koperasi, justru dia memperkuat gitu. Nah, tapi kalau memang begitu baru dibentuk, mereka baru muncul, persepsinya tentang koperasi masih sangat beraneka ragam, ya memang sangat sulit kita bisa mengharapkan akan sukses. Ya, jadi kami sendiri di Jakarta sudah lama sekali mengembangkan koperasi simpan pinjam itu, dan kemandirian itu memang sangat kita jaga dengan baik. Jadi saya pikir harus ada dua arah ya, sehingga bantuan itu baru efektif kalau kemandirian koperasi itu juga baik. Ya saya kira itu. Tapi kalau orang tergantung pada bantuan, maka hancurlah koperasi itu. Nah, lalu yang kedua tadi saya lihat adalah problema ketika ada dana desa dan dana partisipasi masyarakat membuat produknya menjadi tidak akuntabel. Ya, sehingga dipertanyakan tadi, dari pemerintah dananya 1 meter, lalu bisa dibuat 2 meter, malah jadi masalah. Nah, ini kan harus ada solution ini ya. Jadi akuntabilitas partisipasi dengan akuntabilitas dana pemerintah itu harus dibuat secara simultan.
Nah, saya kira ini adalah peran advokasi dari social worker sebetulnya yang bekerja di kelurahan atau desa. Ya, membenahi yang semacam ini, saya kira dia akan bisa melakukan apa kan social change itu. Tadi Ibu Rita tadi katakan perubahan budaya susah, memang susah, tapi keahlian social worker ada di situ. Bagaimana dia bisa memasukkan suatu perubahan sehingga sehingga adanya inovasi-inovasi, ada program-program yang memerlukan penyesuaian itu bisa nyambung dengan baik. Saya kira itu aja mungkin tambahan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Binsar. Selanjutnya Pak Prof Aris, mangga diaturkan. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Jadi apa yang sudah disampaikan tadi ya pada intinya memang kita melihat ada kontradiktif ya antara di satu sisi undang-undang desa ya tetap mengakui bahwa desa sebagai sebuah unit pemerintahan terkecil yang sebetulnya punya otonomi untuk mengelola daerahnya ya dengan basis tadi kearifan lokal. Tapi di sisi lain ya bagaimana kontrol pusat juga masih sedemikian kuat. Sehingga terkesan bahwa negara ya, dalam artian pemerintah pusat berusaha untuk hadir ya di level paling bawah desadahan, tapi pendekatannya masih pendekatan administratif politik ya, yang tidak cukup memberi ruang pada masyarakat desa tadi untuk bisa mengekspresikan partisipasinya secara maksimal. Jadi di sisi hal yang penting di sini bahwa desa memang dikenal sebagai harmoni sosialnya yang tinggi, gotong royong, tetapi pada saat yang sama kita juga melihat bahwa desa merupakan arena di mana kepentingan, pengaruh tadi dan bahkan konflik kepentingan itu cukup kuat ya. Jadi dalam konteks ini pengelolaan sumber daya desa ya termasuk tadi keberadaan BUMDes ya atau ekonomi kreatif di tingkat desa itu tidak bisa dilepaskan dari dominasi elit lokal. Ini bukan untuk mengurangi bukan memberdayakan intinya ya, tapi mengurangi nilai positif desa. Jadi untuk memahami bagaimana ternyata kehidupan desa itu cukup kompleks. Jadi persoalan tadi sumber daya manusia yang semakin berkurang karena tarikan-tarikan yang tidak bisa dihindari bahwa urbanisasi menjadi sebuah fenomena khususnya generasi muda meninggalkan pedesaan karena tidak ada yang bisa diharapkan hidup di pedesaan karena kita tentu punya tanggung jawab. Pak Hilman punya tanggung jawab bagaimana tadi mengelola desa sehingga punya potensi yang ada bisa dioptimalkan. Dan karena itulah peran profesional khususnya tadi Pak Binsar mengatakan peran pekerja sosial ya. Saya sangat sepakat bahwa memang untuk bagaimana memberdayakan kehidupan masyarakat desa dibutuhkan peran-peran profesional sebagai fasilitator ya untuk tadi menjaga sebuah keseimbangan. Jadi profesional tidak hanya diberi peran untuk menggantikan peran kepala desa atau peran pemerintah masyarakat sungguhnya menjadi sumber daya yang penting. Jadi profesional itu membawa pengetahuan dan metode ya, dan juga masyarakat memiliki pengetahuan kontekstual yang tidak kalah penting. Jadi dalam hal ini bagaimana ada pendekatan dialogis yang menjadi kunci. Jadi butuhkan tadi sentuhan-sentuhan profesional yang mereka menjadi enabler ya, memungkinkan menjadi fasilitator yang karena itu dibutuhkan kolaborasi. Saya kira Pak Firman punya jaringan hubungan dengan kampus, ada Prof Yusman di sini, tadi ada Pak Dadang Hilman yang juga bersedia untuk menjadi konsultan katakanlah semacam itu agar menjadi proyek percontohan lah paling tidak di Garut ya bagaimana pemberdayaan itu dilakukan. Saya kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Prof Aris yang telah menyampaikan kesimpulan dari apa yang dipaparkan. Bapak Ibu semua, ya, waktu sudah menunjukkan 14.57 hampir jam 3. Ya. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Pak Prof
Yusman Iskandar. Mangga Pak. Baik, ya, alhamdulillahirobbilalamin ya, teman-teman semua narasumber dan pembahas dan teman-teman yang lain sudah menyampaikan ya berbagai pemikiran, ya berbagai telaah ya dan berbagai tantangan yang terjadi dalam pembangunan masyarakat desa atau dalam kehidupan masyarakat desa itu sendiri. Dari apa yang dipaparkan tadi, kita dapat menarik kesimpulan. Pertama, yaitu pada tataran kebijakan publik, baik yang terdapat dalam undang-undang desa atau peraturan Kementerian Dalam Negeri, ada reduksi ya terhadap wewenang pemerintahan desa, ya, dan sebagai pemerintahan terendah di Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan secara otonom. Nah, seperti misalnya saja tadi yang paling banyak diutarakan oleh Kang Firman tadi, yang menyangkut kewenangan untuk menentukan ya sumber-sumber anggaran, kemudian merancang rancangan pembangunan, ya kemudian juga menggunakan semua anggaran pembangunan desa sesuai dengan arah Musrenbang dan semacamnya. Nah, saya melihat ada 3 hal yang berkaitan dengan kebijakan otonomi desa itu. Ya, pertama adalah kewenangan untuk mengatur urusan rumah tangga sendiri. Nah, ini yang saya kira kewenangan ini mulai memudar atau pelan-pelan mulai dihilangkan. Nah, yang kedua yaitu kewenangan ya untuk mengelola keuangan desa, ya mengelola keuangan desa untuk menjawab ya kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan pemecahan masyarakat lokal, ya menurut apa fakta yang terjadi. Nah, yang ketiga otonomi desa itu adalah yang berkaitan dengan pengaturan kehidupan sosial. Bagaimana melakukan pemeliharaan terhadap tradisi desa, kemudian modal sosial, dan yang penting lagi adalah bagaimana menjadikan ya agama Islam di Garut ini, agama Islam yang sangat utama, itu menjadi nilai-nilai untuk hidup bermasyarakat, untuk hidup bersama-sama satu sama lain. Bagaimana budaya Sunda, silih asih, silih asuh, dan silih asa. Nah, ini yang barangkali perlu kewenangan-kewenangan semacam ini itu ditegaskan kembali menjadi kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa dalam rangka otonomi desa. Nah, yang kedua yaitu bagaimana program-program pembangunan dari pemerintah pusat ya baik itu secara langsung atau tidak langsung harusnya mendukung, mensupport sepenuhnya apa yang sudah diputuskan oleh Musrenbang Desa. Sehingga apa yang sudah diputuskan oleh Musrenbang Desa itu didukung oleh pemerintah nasional, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten. Jangan sebaliknya, apa yang sudah diputuskan di Musrenbang, program-program pembangunan desa itu ditinggalkan, kemudian diabaikan, kemudian pemerintah desa dipaksa untuk melaksanakan program-program nasional atau program-program regional yang tidak sepenuhnya relevan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Nah, yang ketiga, yang perlu dilakukan langkah-langkah untuk penguatan ya tatanan pemerintahan dan pembangunan desa, yaitu bagaimana ada satu keterbukaan untuk menerima berbagai pemikiran-pemikiran dan kerjasama dari berbagai lembaga-lembaga
swasta, lembaga-lembaga bisnis ekonomi maupun lembaga-lembaga lain yang kita pandang sebagai satu potensi untuk membangun kekuatan desa ya. Saya kira tidak ada larangan apapun jika misalnya kepala desa dalam rangka mensukseskan ya keputusan musrenbang desa itu bisa saja berkomunikasi berhubungan dengan kementerian di Jakarta. Tidak hanya atasan kementerian desa. Jangan sampai desa itu kemudian menjadi dipersulit hanya boleh berkomunikasi dengan dua menteri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa. Seharusnya semua kementerian negara itu harus ya, berkhidmat mendukung jalannya pemerintahan desa. Nah, karena itu perlu dibangun satu jalur komunikasi ya antara pemerintah desa dan kementerian-kementerian negara ya maupun lembaga-lembaga nasional ya agar desa itu bukan merupakan tempat untuk melakukan berbagai proyek-proyek pusat, tapi proyek pusat itu sepenuhnya untuk diabdikan kepada kepentingan masyarakat dengan melibatkan secara penuh ya kepemimpinan ya kewenangan pemerintah desa. Seperti tadi sudah disebutkan bagaimana dalam pengelolaan MBG sebetulnya pemerintah desa nggak terlibat apa-apa ya, penentuan siapa satuan pelaksana itu juga ditentukan bukan oleh masyarakat, oleh pemerintah desa atau masyarakat desa. Ini kan juga pengaturan vendor dan semacamnya, sehingga kalau kita lihat ya apa yang diharapkan dulu oleh Prabowo, desa itu nanti akan menjadi pemasok ya hasil bumi segala macam untuk kepentingan pengadaan program tersebut. Nah, kalau ini tidak seperti itu, apalagi jika pemerintah desa tidak punya kewenangan untuk melakukan supervisi, untuk mengevaluasi, ya ini juga sulit karena sebetulnya pemerintahan yang real, yang berhubungan langsung dengan rakyat, yang melihat kehidupan rakyat sehari-hari adalah pemerintahan desa. Sedangkan pemerintah kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, dan presiden dan pemerintah nasional kan tidak berhubungan langsung dengan masyarakat. Nah, persoalan-persoalan itu yang harus kita atasi. Yang terakhir saya kira bahwa sudah waktunya ya organisasi profesi, ya para ilmuwan itu kemudian dia mengembangkan program-programnya tidak bersifat elitis, tapi langsung kepada program-program pengembangan masyarakat desa yang menyentuh langsung tingkat perbaikan tingkat kesejahteraan mereka dan juga menghilangkan berbagai macam ketimpangan-ketimpangan sosial ekonomi dan juga memberikan peran agar kewenangan-kewenangan pemerintah desa dalam otonomi itu menjadi lebih kuat. Nah, saya kira beberapa hal yang bisa disampaikan sebagai kesimpulan semacam itu. Insya Allah lah kita perluas nanti dengan mencoba menarik benang merah dari hasil webinar ini sehingga para pihak pada membuat kebijakan dan para pelaksana kebijakan di tingkat kabupaten, provinsi itu dapat memperhatikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan memudarnya kewenangan pemerintah desa dalam otonomi desa dan membangun kembali wewenang yang signifikan bagi pemerintah desa. Saya kira hatur nuhun ya, terima kasih kepada semua pihak. Kang Agus, barangkali itu kesimpulan yang bisa kita sampaikan, nanti kita bikin YouTube-nya. Nuhun Kang Agus. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof. Yusman yang telah menyampaikan kesimpulan dari webinar pada siang hari ini. Barangkali kami mengingatkan Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir silakan, nanti akan kami terbitkan sertifikat dan juga insya Allah tayangan ini akan ditayang ulang di YouTube Yayasan Pekerja Sosial Indonesia. Bapak Ibu semua, alhamdulillah sudah selesai kita lalui bersama warga masyarakat membangun desa tercinta untuk kesejahteraan masyarakat. Terima kasih Pak Kades yang telah menyampaikan paparannya dan juga para penanggap dan juga Bapak Ibu semua. Kita akhiri acara ini dengan
Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Firman, Sami-sami, Prof. Aceh, ya, Yuk. Kang Aris, ya, Bang Binsar, ya, Kang Firman. Nuhun Kang Firman, ya. Ya. Jazakallah khairan katsira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit.